Halo guys, karena udah jam 4, kita langsung mulai tutornya aja ya. Aku buka biar nggak lama-lama lagi, biar nggak nabrak maghrib nanti. Sebelum kita mulai tutor persiapan UP hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Langsung aku oper ke Ilham ya. Ilham udah ada belum? Oke, udah ada. Bentar ya. Oke. Semangat semua. Oke, kita mulai ya. Oh iya, ini kan aku udah nyiapin beberapa soal nih. Juga mungkin aku udah naruh beberapa soal dari ujian kemarin. Oh ya, by the way, aku sekarang bahas yang itu ya, materi ujian kedua. Nah, tapi karena apa? Kita kan tujuannya lebih ke membantu kalian paham gitu kan. Jadi kalau kalian punya soal sendiri yang atau konsep yang kalian pengen tahu gitu, mungkin bisa ditanyain aja biar kita lebih fokus gitu. Tapi kalau belum ada, ya aku coba kerjain dari soal-soal yang udah aku siapin dulu. Tapi ya itu lebih bagus kalau kalian udah punya dari kalian sendiri ya. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama ini tentang apa namanya? Induksi elektromagnetik. Atau lebih spesifiknya hukum Faraday ya. Nah, di sini kita ngelihat ada ceritanya ada sebuah loop gitu ya. Dan di samping samping loopnya ada kawat yang punya arus gitu. Arus satu sama arus dua. Dan kalau kita lihat arusnya itu berubah. Ini pakai fungsi cos, ini pakai fungsi sin. Nah, karena ini apa arusnya berubah, kan arus itu menghasilkan medan magnet ya di sekitarnya gitu. Berarti dia bakal menghasilkan medan magnet di sini juga nih di dalam loopnya. Karena arusnya berubah, nanti medan magnet di sini kan berubah juga nih. Karena arusnya berubah, medan magnetnya berubah. Dan karena medan magnetnya berubah, itu bakal merubah si flux magnet. Nah, karena ada perubahan flux magnet terhadap waktu, di sini bakal muncul yang namanya GGL. Gitu. Itu yang bakal kita cari di soal ini. Nah, oke. Dan kalau kita lihat ya, ini itu pertama kita harus ngegambarin arah-arah flux magnetnya. Kalau yang dari kawat satu ya, pakai hukum tangan kanan, coba dibayangin sendiri kali ya, karena nggak bisa gambar, atau mungkin gini nih, ya gini lah ya. Nah, di sini, kalau dari yang satu, dia itu bakal ngasilin medan magnet yang arahnya ke dalam bidang. Jadi, kayak gini ya. Gini. Ini kalau dari yang satu nih. Dari yang satu. Nah, terus kalau dari yang dua, dengan bentuk yang sama, oke, ntar dia flux magnet. Medan magnetnya tuh bakal keluar. Gitu. Tapi ini kan ini ya. Ini juga ada nih. Terus saling bertumpukan gitu. Jadi karena berlawanan, kita juga harus nambahin dulu antara flux magnet yang dari ini sama yang dari arus 2 gitu. Jadi pertama yang A nih kita harus ngitung flux magnet yang menembus loop oleh kawat satu. Oke, kita coba gambar ya. Ini kawat, terus ini loop. Oke, ini I1. Nah, kan kita lihat nih, besar medan magnet dari si kawat itu sama dengan B sama dengan mu0 I per 2 PR. Nah, berarti medan magnetnya bergantung sama jarak si kawat
ke suatu titik gitu ya. Misal ini jaraknya R. Nah, karena loop-nya ini memanjang ke kanan dan kiri, berarti kan medan magnet di misal di sini sama di sini gitu kan beda semua ya. Berarti pertama kita harus ini dulu nih, kita pecah-pecah dulu si loop-nya. Biar dia itu apa ya, punya bagian yang di seluruhnya itu punya medan magnet yang sama. Nah, karena dia itu berubahnya secara misal ini aku gambar ini jadi sumbu X gitu ya. Karena dia berubah gitu sepanjang sumbu X, ya kita bagi-bagi aja nih. Si loop-nya jadi beberapa ya banyak bagian gitu ya, yang tak hingga banyaknya sepanjang sumbu X. Nah, sehingga kalau kita bayangin, misal ini lebarnya gitu, misal dr, nah sepanjang potongan loop yang ini nih, dia itu medan magnetnya kita bilang seragam gitu, karena si dr-nya itu pendek banget, jadi seakan-akan jaraknya tuh sama gitu di satu bagian ini. Nah, kayak gitu caranya biar kita bisa dapat si apa nih, flux-nya gitu. Karena berubah-ubah, kita harus ngitung flux di sini dulu, di yang bagian kecilnya ini nih, pertama. Kalau di sini, yang di bagian kecil ini, kan berarti kita bilang dia itu ini ya, deflux gitu. Jadi cuma sepotong dari fluxnya gitu. Nah, itu besarnya sama dengan B dikali, kan kalau flux itu B dikali A ya. Nah, karena ini hanya itu cuma sebagian, jadi kita bilang B dikali dA. Oke, gitu. Jadi intinya kita coba kita partisi gitu ya, dengan area yang lebih kecil, dan di satu areanya punya satu medan magnet gitu. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita coba jabarin deh. Kan B-nya itu ini ya, mu0 I dibagi 2 pi R. Nah, sedangkan si potongan area yang kecil ini itu ya lebar dikali panjang dia. Panjangnya kan tadi ini ya, C ya. Ini itu C. Ini itu C. Jadi dA-nya sama dengan C dikali dr. Gitu. Nah, ini tuh flux tapi cuma segini doang nih. Kan kita mau nyari flux keseluruhan yang dari I1. Nah, berarti kalau mau nyari flux I1, flux 1 gitu. Flux 1 ya di sini. Gue nggak bisa nulis. Jadi kalau kita mau ngitung flux 1, ya harus kita integralin gitu. Sama dengan B.dA-nya 0 I1 dikali C dikali dr per 2 pi R. Nah, ini kan kita ngintegralinya tuh sepanjang ini ya, sepanjang sumbu X ini. Jadi dari sini sampai ke sana gitu. Nah, berarti R-nya itu, R-nya itu kan jarak dari ini nih, dari kawat. Berarti R-nya itu mulai dari A, kan ini tuh jaraknya A ya, into A, sampai ke sini, ke ujung dari loopnya. Berarti A plus C. Itu. Jadi ini A, ini A plus C. Udah deh. Kan mu0 C I1 sama 2pi itu konstan. Jadi kita keluarin sama dengan mu0 I1 C
per 2pi dikali ini dr per r. Bukannya A plus B. Oh iya, sorry. Oke, A plus B, sorry. Oke, salah baca. Thank you. Oke. Nah, ini dari A sampai A plus B. Oke, ini berarti ln ya. Integral dari super R terhadap dr itu kan ln. Jadi sama dengan mu0 I1 C per 2pi ln R gitu kan. Terus ini A plus B, ini A. Berarti sama dengan mu0 I1 C per 2pi, kan berarti ln yang atas ini dikurang ln yang bawah. Tapi kan kalau log itu kan ya log A min log B gitu kan sama dengan log A per B kan. Berarti ya udah kita karena atas kurang bawah berarti ya jadi ln yang atas dibagi yang bawah. Gitu deh. Itu kita udah dapat flux magnet yang menembus loop oleh arus pada kawat 1. Ini kita udah dapat yang A. Kalau yang ini gimana nih? Udah jelas? Ada yang mau ditanyain? Ya, kalau mau nanya silahkan ya. Terus mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang B. Oke. Yang B itu kan sekarang ditanya total flux magnet oleh kedua kawat. Nah, ini kan kita baru ngitung yang satu, berarti kita ngitung yang kawat kedua ya. Aslinya sama aja ya. Dia jaraknya ke sini juga A. Ini itu tadi B. Terus ini itu I2. Jadi dia itu aslinya bentuknya sama persis. Tapi cuma arahnya doang. Kan dia itu kalau tadi magnetnya masuk, yang ini magnetnya keluar. Jadi itu kita bisa nentuin ya. Di sebelumnya kita tentuin misalnya karena dia berlawanan, misalnya kalau gue maunya yang masuk itu positif gitu ya. Terus yang keluar misal negatif. Terserah sih kalau dibalik. Oke, nah tapi kalau kayak gini, kita dapat gimana tuh? Nah, kalau kayak gini, kita dapat sama aja sih. Di sini si flux dari kawat duanya sama dengan ini mu0 kali I2 dikali C per 2pi dikali ln arus arah medan magnetnya saling menghabisi. Arus searah medan magnet. Arus arah medan magnet. Maksudnya arus arah medan magnet yang gimana tuh? Apa bisa diperjelas? Arus arah medan magnet. Kawatnya 2 dan searah semua. Oh ya benar, arusnya sama, arahnya sama. Oke, arahnya sama-sama ke atas nih. Tapi karena ini nih, coba kita hapus ya. Oh, kenapa dia bisa dihapus? Gimana ya? Kita gambar ulang. Oke.
Harusnya dua-duanya ke atas ya. Oke, nah kalau dari ini kan kawat 1 nih, kawat 2. Kalau dari si kawat 1, medan magnetnya itu gimana nih? Kan dia kalau kayak aturan tangan kanan, dia bakal muter gini ya, mungkin kira-kira. Gimana nih gambarnya? Itu bakal memutari gitu. Ini bisa ketukar nggak? Kemungkinan ketukar nggak ya? Ya, pokoknya kayak gini. Coba. Kayak aturan tangan kanan ya. Nah, berarti di kirinya kabel 1, dia tuh menghasilkannya kemana? Keluar ya. Keluar berarti gini ya. Tapi di kanannya, dia itu kan masuk gitu. Jadi kalau dari kabel 1, di kanan kabel 1 tuh masuk. Nah, tapi kalau di kabel 2, karena dia searah, berarti di kirinya kabel 2, itu kan masuk ya. Keluar ya. Ini arahnya juga sama. Terus yang di kanannya masuk. Nah, berarti kalau di tengah-tengah sini, jangan gambar ini ya, gambar loop aja. Berarti kalau di tengah-tengahnya, yang dari kawat 1-nya tuh medan magnetnya masuk. Oke, kan ngikutin yang ini nih. Dari kawat 1 medan magnetnya masuk terhadap si loopnya. Tapi kalau dari kawat 2, medan magnetnya keluar gitu, keluar bidang ke arah kita gitu, ke arah kita. Jadi kalau tadi itu positif, yang ini itu negatif gitu. Karena tadi kan kalau aku bilang, misal aku maunya yang masuk positif, yang keluar negatif. Nah, karena yang dari I1 itu masuk, berarti yang flux satunya positif. Di tengah total magnetnya 0. Belum tentu. Oke. Oke, belum tentu. Soalnya kita lihat nih, si I1 sama I2 tuh nggak sama gitu. Jadi mereka tuh apa ya? Besarnya berubah-ubah. Berarti kan fluxnya mungkin kadang flux 1 gede, yang flux 2 kecil, terus yang flux 2 gede, yang flux 1 kecil. Jadi belum tentu saling menghilangkan gitu. Mungkin pada apa ya? Ada theta tertentu mungkin aja dia menghilangkan gitu. Mungkin total itunya bakal selalu 0 gitu. Itu yang bakal ditanyain sih di pertanyaan D. Tapi nggak selalu dan nggak pasti 0 ya. Cuma di fase theta tertentu. Dan itu bakal kita cari. Gitu. Oke. Yuk, oke. Nah, jadi kita di mana? Total flux-nya ya. Oke, kita udah dapat flux 1 sama flux 2. Terus kita coba tambahin nih. Ini aku hapus ya, biar ada space. Oke, kita tambahin ya. Berapa nih di mana yang enak? Ini misal. Berarti total fluxnya tuh kan flux 1 tambah flux 2 sama dengan kalau flux 1 mu 0 yang sama kita satuin gitu ya. Mu 0 C per 2 pi dan A plus B per A, terus tadi dikali I1,
flux 2-nya berarti ini I1, flux 2-nya min mu0 C per 2pi ln A plus B per A dikali I2. Kan sama, berarti kita gabung ya. Sama dengan mu0 C per 2pi ln A plus B per A. Nah, I1 dikurang I2. I1-nya tadi kan ini nih, I max cos omega T, I2-nya I max sin omega T plus theta. Berarti kita bisa, berarti kita bisa itu ya. I1-nya, I max-nya kita keluarin. Terus, ini tadi cos omega T min sin omega T plus theta. Omega T plus theta. Oke, ini kita benarkan. Bagus. Omega T plus theta. Gini ya, udah benar kan? Kurung-kurung. Oke. Nah, yang ditanyakan tadi udah ya, flux total ya. Total flux ya udah deh. Yang ini B ini juga udah. Ini flux total, ini B. Oke, udah deh yang B. Nah, kalau udah gitu, sekarang yang ke C. Yang ditanya sekarang itu ini nih, GGL induksi. Yang terjadi pada loop akibat kedua kawat. Nah, kan ini itu berarti kita pakai hukum Faraday. Yang ini tuh GGL induksi sama dengan min dari, ya bisa deh, N jumlah loop dikali laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Oke. Nah, tapi karena N-nya ya cuma ada satu ya, berarti tinggal ini aja. Min D flux B per dt. Ya udah deh, berarti ini kan flux totalnya nih. Ya kita harus turunin deh. Gitu. Berarti coba ya. Kita taruh minnya. Udah. Terus ini kita turunin. Oke, selain. Ini kita turunin. Oke. Mu0, ini mu0C per 2pi dan bla 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 bla. Ini tuh konstan ya, yang sampai IM nih. Konstan semua. Berarti ya udah kita tulis dulu mu0C per 2pi ln A plus B per A IM. Nah, ini kita turunin ya. Cos omega T diturunin jadi berapa? Oh, gue baru sadar. Berarti jadi ini ya. Min omega, ya, sorry. Min omega sin omega T. Ini bukan. Gini ya. Terus kan per dt ya. Satuannya udah benar. Sin omega T. Oke. Terus yang sin diturunin jadi cos. Berarti min omega cos omega T plus theta. Ya. Terus ini minnya bisa kita masukin ya. Jadi mu0C per 2pi ln A plus B per A IM I maksimum. Ini hilang deh minusnya. Jadi omega sin omega T plus omega
cos. Ini omeganya bisa dikeluarin, tapi ya udah deh. Cos omega T plus theta. Udah deh, yang ini harusnya gini aja sih. Gimana? Oke. Yang ini intinya diturunin itu sih. Nah, terus kalau kita lanjut, yang terakhir, kita tuh nyari fase theta agar tidak terjadi GGL induksi. Oke. Fase theta agar tidak terjadi GGL induksi. Ini tuh, oke. Yang D kita lanjut ya di halaman selanjutnya aja. Gimana biar GGL induksinya sama dengan 0? Berarti kan ya persamaan tadi kita sama dengan 0 aja gitu. 0 sama dengan 0C per 2Pi, terus kalau nggak salah ln A plus B per A dikali IM dikali omega sin omega T sin omega T plus tadi omega cos omega T plus theta. Gini ya. Nah, gimana kalau sama dengan 0? Ini tuh bisa kita ya bagi dengan inilah ya. Bagi dengan ini semua. Kedua ruasnya. Jadi kan hilang ya. Yang konstan ini. Berarti 0 sama dengan yang ini juga ya. Dibagi omega juga. Jadi 0 sama dengan ini deh. Sin omega T plus apa? Cos omega T plus theta. Berarti ini itu bisa kita bilang gini ya, sama dengan karena ini cos, ini misal kita bikin juga jadi cos. Jadi gini. Jadi cos berapa? Kan kalau sin theta itu sama dengan cos 90 derajat min theta gitu kan. Berarti ini sin omega T sama dengan cos berapa? 90 derajat min omega T. Plus cos omega T, maaf itu yang B, yang sama kan dikeluarin ya. Berarti yang di akhir itu kenapa jadi kayak gitu ya? Maksudnya dapat dari mana tadi? Oke, yang B, yang sama dikeluarin. Iya benar. Ya, ini kan ya benar-benar. Ini itu kan yang ini tadi udah sama ya, udah kelihatan mungkin yang 0C sampai lainnya. Tapi ini tuh kalau kita lihat tadi kan mana nih? Tulis ulang sini. I1-nya tadi sama dengan IM cos omega T. Terus I2-nya IM sama dengan IM. Benar kan ya? Oke, IM sin omega T plus theta. Gitu, coba ya. Lihat. Ini nih. IM-nya, I2-nya ini. IM sin omega T plus theta. I1-nya IM cos omega T. Nah, sama ya. Sini. Terus jadi yang IM-nya dikeluarin. Oke. Tadi kan ya benar, harusnya jadi ini ya. Ini tuh sama aja ini. I1 min I2 ya. Tapi kan dari I1 sama I2-nya IM-nya dikeluarin. Terus jadi cuma ada fungsi ininya. Di dalam kurung tuh cuma ada cos sama sin. Oh, diketahui. Ya, ada di bawah-bawahnya kita. Nggak kelihatan ya. Oke.
Kayaknya jangan di sini, kita ubah jadi cos. Kurang enak. Jadi misal ini kita pindahin ke kiri aja. Min sin omega t sama dengan cos omega t plus theta. Nah, kan gimana ya? Min sin kan sin dari min theta itu sama aja min sin theta ya. Berarti ya kan ini jadi sama ini. Berarti ini jadi ya min sin theta sama dengan sin min theta. Jadi gue ngertinya gitu sih. Jadi ini sama dengan sin min omega t sama dengan ini cos omega t plus, oh jangan jelek ya, sin omega t plus theta. Nah, sinnya kita ubah jadi cos. Berarti ini cos dari berarti 90 derajat min 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 dari min omega t gitu. Berarti min plus ya, plus omega t sama dengan cos omega t plus theta. Kenapa nggak cosnya yang diubah jadi sin? Kenapa ya? Bisa sih. Harusnya bisa. Coba ntar. Oke, kita selesaiin yang dulu. Yang ini dulu. Kita coba ya ntar. Harusnya bisa. Cos ini berarti kan ya 90 derajat plus omega t sama dengan omega t plus theta. Jelek. Ya udah deh. Jadi omega t ini kita coret. Berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Itu. Kalau tadi cosnya yang diubah jadi sin ya. Berarti kan jadi gini nih. Sama dengan sin 90 min omega t min theta. Ya kan? Berarti tadi dapetnya gini. Min omega t sama dengan 90 min omega t min theta. Ini yang coret. Theta sama dengan 90 derajat. Gitu. Ya, sama aja sih. Gitu. Terus tadi kan mungkin ada yang mikir ya. Kalau I-nya sama, berarti kan bakal itu ya, fluxnya sama dengan 0 terus dan nggak berubah. Ya itu mungkin bisa kelihatan dari sini nih. Kan kalau I1 itu kalau kita gambarin grafik ya, kan cos omega t berarti begini. Ya gitu deh. Terus sini. Ini grafiknya gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau ini kan grafik. Nah, kalau grafik, berarti kalau mau kita bikin 0, grafik si I2-nya yang sin omega t plus theta-nya kan berarti harus gini. Gini ya, kayak berlawanan semua gitu. Ini berapa? Ini I1. Ini I2 biar 0. Nah, ini kalau kita lihat itu sama aja grafik sin yang digeser gitu. Kalau grafik sin omega t doang kan gini nih. Gini ya. Gini nih. Garis putus-putus.
Nah, dari ini kan sin omega T aja. Nah, biar sin omega T-nya kegeser jadi yang ini nih. Yang mana nih? Yang ini sin nggak sih? Sin omega T-nya ya. Kegeser jadi yang jadi yang jadi yang ini itu ya gesernya 90 derajat gitu. Gitu mungkin ini apa? Tunggu ini kayaknya gue ada yang salah nggak sih? Sin omega T, cos omega T. Kok tadi gue gambarnya? Oke, tapi intinya, jangan deh, ntar agak misleading. Intinya sih ya itu, maksudnya omega apa tetanya tuh digeser lah. Oke, ini ada yang salah gambar kan. Oke, intinya tadi tetanya itu buat geser gitu ya. Oke, itu buat yang nomor 1. Gimana? Udah ada yang pengen bertanya atau gimana gitu? Kalau enggak, ya kita lanjut ke nomor 2. Tinjau rangkaian RLC seri di samping sumber tegangan itu VST sama dengan Vm sin 100 T min pi per 4 dengan T dalam detik dan Vm 24 volt. Nilai-nilai komponen R1, R2, L. Nah, rangkaian dari dalam resonansi. Oke, kalau resonansi itu kan itu ya. Karena kan kalau impedansi itu ini R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, resonansi itu adalah ketika XL sama dengan XC, jadi ininya 0 gitu. Sehingga ntar Z-nya sama dengan R. Gitu deh. Oke, nah dari sini kita bisa dapat nilai kapasitansinya berapa. Itu buat yang A. Karena XL sama dengan XC, yang ini apa namanya? Resistivitas ya, atau ya resist something. Ini tuh omega L, yang ininya 1/omega C, ya kan? Nah, berarti kalau mau nyari kapasitansi atau C sama dengan 1/omega kuadrat dikali L, gitu. Kita hitung deh. Mana tadi? Oh, ini harus dihitung ya. Ada angkanya. Ya nggak apa-apa deh. Berarti 1/omeganya dari sini ya. 1/100 kuadrat dikali L-nya itu 30 mHz. 30 kali 10 pangkat min 3. Ya. Oke, berarti ini belum hitung ya. Tapi intinya ini ya tinggal masukin kalkulator ya. Sekian gitu ya. Penulisan satuan pengaruh nggak? Soalnya nggak apa. Satuan, oh satuan.
Ngaruh nggak ya? Harusnya sih yang bener pakai satuan ya. Gue belum pernah lihat sih kalau yang nggak make gitu disalahin apa enggak. Gue belum pernah lihat yang orang ngerjain gitu terus disalahin gitu, tapi karena ya, gue nggak sering bandingin sih. Jadi gue kurang tahu sih kalau buat itu. Sore ya. Oke. Yang A udah ya. Ini tinggal masukin kalkulator. Nah, terus yang B ini kalau tapi oh ya, tambahin informasi kalau kapasitansi itu farad ya. Oke. Kalau ini kan Henry, kalau kapasitansi itu farad. Atau mungkin kalau kalian nggak ingat, yang persisnya, mungkin bisa pakai satuan-satuan yang apa ya, yang berhubungan gitu, yang kalian tahu. Misal kalau kalian tahu apa CV sama dengan Q, kan berarti C itu sama dengan berapa? Q per V. Berarti Q itu kan Coulomb. Coulomb cara nulisnya nggak tahu deh. Coulomb dibagi volt gitu. Jadi mungkin kalau benar-benar nggak tahu gitu, Farad, ya tulis aja mungkin C per V gitu. Kalau kalian nggak tahu, jadi Coulomb per volt gitu. Ya daripada nggak ada sama sekali, kayaknya mending gitu deh. Daripada nggak tahu Samsung. Entahlah ya, usaha namanya. Nah, berapakah impedansi tata rangkaian? Impedansi itu tadi Z ya. Dan karena dalam resonansi, Z-nya sama dengan R. Atau karena ini hambatannya ada 2, berarti R total ya. Berarti R1 ditambah R2. Gitu. Berarti R1 dan R2-nya berapa? 4 sama 2. Jadi 4 tambah 2. Dengan 6 ohm. Gitu. Terus, berapakah arus maksimum dan arus sebagai fungsi waktu? Oke. Cek. Arus maksimum. Arus maksimum itu kita lihat aja dari si V maksimumnya dia. Sama dengan PM dibagi Z. Gitu ya. Sama dengan ini. Berapa tadi VM-nya tuh 24. Ini Z ya. Biar Z-nya nggak mirip 2 gimana? Kita kasih garis. Ya udah. Ya udah berarti 24 dibagi 6 sama dengan berapa? 4 ya. 4 ampere. Gitu. Itu buat I maksimum. Sekarang arus sebagai fungsi waktu. Oke. Karena kan kalau diagram fasor coba diagram fasor ini kan biasanya kalau ini ada PR dia itu dengan IR gitu ya. Terus ntar V ini yang tegangan di induktor, ini tegangan di kapasitor. Nah, karena ini ya nanti kan tegangan induktor dan kapasitornya cancel gitu ya, karena resonansi. Ya berarti dia ini sefase nih antara V total sama arusnya gitu. Kalau resonansi itu jadi apa ya? Nggak ada beda fasa gitu. Ntar V-nya juga ke sana gitu. Karena V-nya sama dengan VR. Nggak ada yang beda-beda. V-nya ntar ke sana lah bilang.
Kayaknya beda sih V-nya. Tuh, aku jadi mikir. V-nya pokoknya tapi sefasa. Gitu. Berarti kalau I-nya itu kan ini ya. Ilham kalau mau Ismail. Oke. Bentar. Oke, yang ini dulu. Bentar. I-nya berarti sama dengan I maksimum dikali fungsi sinusoidalnya. Terus tadi kan gue udah bilang ya berkali-kali, terlalu sering mungkin, bahwa ininya sama. Ininya tuh sama. Fungsi sinnya sama. Karena sefasa. 100T min berapa? Pi per 4. Gitu. IM-nya tadi 4 ya. Di 4 ampere kali sin 100T min Pi per 4. Gitu. Oke. Ini udah deh yang buat yang C sepertinya sudah. Oke, sekarang kayaknya istirahat dulu 5 menit. Oke. Ya, Lala. Oke, Oke. istirahat dulu. Oke. Tadi tunggu. Jangan bilang. Oke, masih ada. Oke. Gue yang panik. Alright, lanjut. Tadi ke yang D ya. Gunakan diagram fasor untuk mencari berapakah VAC, yaitu beda tegangan, titik A dan titik C. Oke. Ini ya. Berarti ada di melewati R1 sama L. Oke, kan ini tuh dia bakal punya tegangan ya. Di sini ini misal kita bilang PR1, terus di sini kita bilang tegangan L. Nah, berarti tegangan A sampai C itu ya ditambahin gitu keduanya. V, A, C. Itu sama dengan nanti kita punya VR1 ya tadi, ditambah PL. Gitu. Ini kalau kita tulis gitu ya, VR1-nya Ilham, kalau VM nggak diketahui, hitung VM itu gimana? Kalau nggak diketahui ya, kalau di sini nggak buat nyariin dengan nyari IM. Nggak tahu deh. Kayaknya kalau nyari apa VM buat nyari IM gitu ya. Kalau nggak diketahui IM maupun VM-nya kayaknya nggak bisa nggak bisa deh. Maksudnya harus ada salah satu gitu. Oh iya, nanyanya di everyone. Oh iya, nanyanya di everyone ya guys. Udah ingat. Biar yang lain bisa nanya. Oke. Jadi tadi ada yang nanya, kalau mau nyari IM, nyari VM, ketika VM nggak dikasih tahu, itu gimana? Ya pasti kita tahu IM atau fungsi I-nya gitu. Nggak mungkin kita nggak tahu V ataupun I-nya, terus tapi disuruh nyari sih. Kayaknya gitu sih. Gue nggak kepikiran ya cara nyarinya, kalau nggak ada dua-duanya gitu ya, gimana? Harusnya itu kekurangan informasi. Oke, nah VR1 kan dia ini ya
berarti IM berarti apa? IM kali R1 dikali ini sin 100T min Pi per 4 gitu. Kan dia yang hambatan ini ya, R. Jadi dia satu fase ditambah VL ini berarti IM gitu. Ini IM dikali omega L dikali sin 100T min Pi per 4. Terus dia mendahului sebesar ini 90 derajat. Nah, ini kan kayak gini ya kalau kita tambahin gitu. Nah, tapi yang masalahnya adalah ini tuh susah hitungnya. Jadi makanya kita pakai yang namanya fasor atau fase vektor gitu ya. Bezier vektor fase vektor. Nah, ini tuh kita ngebayanginnya ya gini. Kalau misal VR voltase yang apa resistor itu di sini nih, berarti voltase yang induktor itu di sini karena dia mendahului 90 derajat. Nah, ini besarnya tadi ini ya, IM kali R1. Terus ini IM kali omega. Nah, mungkin kalau masih belum kebayang gitu ya, fase vektor ini tuh ntar kan bakal ada resultannya. Oke, gini. Nah, ini kan karena ini kan aslinya dua-duanya fungsi sinus gitu ya. Mereka tuh bakal kalau kita bayangin dia tuh bakal muter gitu. Ntar resultannya juga bakal muter. Mungkin kalau gue jelasin agak aneh ya. Tapi kalau mau lihat lebih lanjut, ya carilah apa tentang fasor gitu, banyak animasinya. Kalau dijelasin agak aneh. Tapi cara ngitungnya ya ini. Tadi ngitung VAC ya. Ya udah deh, ini tuh kita bakal dapat si VM ya. Totalnya ini bakal dapat si VM, kita bilang VM Aceh ya. Soalnya voltase maksimum di Aceh doang, nggak keseluruhan. Jadi ini VM Aceh-nya, terus dia bakal mendahului arus sebesar sel theta. Oke, nah tetanya kan kita dapat ya. Berarti tetanya sama dengan berapa nih? Tan pangkat min 1, ya arc tan dari depan per miring. IM omega L per IM R1 gitu. Ya, sama dengan ini ya. Omega L per R1. Gimana? Nah, ini ntar ya bisa dicari. Kayaknya kalkulator gue bilang. Ini bisa dicari, misal ya theta lah. Theta. Ntar dapat tetanya gitu. Terus ntar buat nyari besar VM AC-nya, karena dia ini pakai Pitagoras aja. Sama dengan IM R1 kuadrat ditambah IM omega L kuadrat. Ya ini VR ya. Ini PL. PR1 maksudnya. Ini kalau terus dikuadratin dapat juga nih VMAC. Nah, berarti kalau nyari V
VAC terhadap waktu gitu, ya ini ya besar apa namanya amplitudenya itu kan VMAC dikali fungsi sinusnya dia, berarti sin omega t gitu 100t min pi per 4. Ini kan sama dengan yang itu nih, sama dengan yang arusnya. Nah, tapi karena dia mendahului arus sebesar theta, berarti ya ditambah theta gitu. Ntar tetanya dapat yang dari sini ya. Ini terus ini masuk ke sini gitu. Ntar udah ya dapatlah apa namanya fungsinya gitu dalam besaran-besaran yang sesuai. Gitu sih. Gimana? Hmm. Mungkin kalau ada yang mau nanya gitu lebih lanjut tentang fasor atau tadi tentang cara pengintegralan gitu, yang nanya gitu-gitu juga boleh. Tapi kalau belum ada yang mau ditanyakan buat kedua soal sebelumnya, kita lanjut lagi. Oke, kita tambahin dulu bentar. Oke. Dalam percobaan celah ganda yang kan ada sebelumnya. Oke, nih. Ada 3 buah polarisator. Pi per 4 itu ambil yang diketahui. Ya itu dari soal. Ada. Oke. Tadi gue mau ngapain? Oh ya, nih 3 buah polarisator. Ini sama gini nih. Yang A itu vertikal. Yang B orientasi theta terhadap vertikal. Berarti gini ya. Ini ada theta gitu. Terus yang C itu horizontal. Gini ya. Oke. Seberkas cahaya tidak terpolarisasi dengan intensitas I0 menuju sistem polarisator tersebut. Jadi di sini ada mana besar gue. Nah, ini ada tidak terpolarisasi gitu ya. Besar I0. Ini gambarin tidak terpolarisasinya gini ya. Terus misal masuk Oke. Nah, misal ini itu kita bilang biar enak I1, terus ini I2, sama ini I3. Oke. Tentukan intensitas cahaya yang keluar dari polarisator C sebagai fungsi theta. Berarti yang keluar dari C itu ini ya, berarti kita nyari I3-nya berapa. Sebagai fungsi theta. Oke. Kita coba tinjau masing-masing dulu ya. I1, karena dia itu belum terpolarisasi, berarti cuma ini aja, setengah dari I0. Dia pertama kali dipolarisasi ya, jadi cuma dikali setengah aja. Nah, kan ini udah terpolarisasi, terus dipolarisasi lagi. Jadi kalau ini I2-nya sama dengan yang masuk tentukan I1 dikali cos kuadrat theta
Gitu. Theta ini pergeserannya gitu ya. Apa? Enggak geser nih. Perubahan sudutnya lah. Oke, berarti ini I1 cos kuadrat theta. Berarti karena I1-nya setengah I0 sama dengan ini jadi setengah I0 cos kuadrat theta gitu. Oke, terus yang I3 itu sama dengan yang masuk itu I2 dikali cos kuadrat. Nah, oke, kan ini tadi ini ya. Bisa kita gambar. Kan tetanya tuh yang ini nih. Oke. Tadi dari vertikal ke yang miring itu theta. Nah, sekarang yang dari miring ke horizontal itu berapa? Berarti kan 90 min 90 derajat min theta ya. Oke, berarti dari I2 ke I3 itu ya geser sudutnya itu 90 min theta. Gitu. Jadi I2 dikali cos kuadrat 90 min theta. Atau karena cos 90 min theta sama dengan sin theta, ya kita ganti aja ya biar lebih enak. Dengan I2 sin theta kuadrat, sin kuadrat theta. Gitu. Nah, I2-nya tadi yang ini, setengah I1 bla bla bla. Berarti kita masukin I2-nya setengah I0 cos kuadrat theta dikali ini sin kuadrat theta. Ya udah deh. Atau mau kita lebih sederhanakan lagi? Bisa sih. Kan ini ya, 2 sin theta cos theta sama dengan ini ya, sin 2 theta. Ya kan? Berarti kalau sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta dibagi 2. Berarti kalau ini dikuadratin, ini tuh sin kuadrat 2 theta dibagi 2 kuadrat gitu, sama dengan sin kuadrat 2 theta dibagi 4 gitu. Ini biar lebih enak ya. Ini ntar buat soal selanjutnya juga lebih gampang. Ini jadi berapa? I0. Ini tuh sin kuadrat 2 theta per 4, terus tapi ini ada setengah, jadi sin kuadrat 2 theta dibagi 4 sama dibagi 2, berarti dibagi 8. Gitu. Ini buat apa? Yang A ya. Udah dapat nih. Oke. Sebagai fungsi theta udah benar. Masih bingung cara ngitung I-nya. Konsepnya gimana Ham yang awal? Oh, oke. Oke, ini menarik nih. Jadi ceritanya gini. Memang oke. Good. Pertanyaannya bagus. Oke. Jadi ceritanya gini. Kan kalau cahaya tuh biasanya ya dari cahaya matahari atau cahaya lampu atau cahaya sumber cahaya yang lain, itu tuh dia datangnya tidak terpolarisasi. Jadi, bukan gini. Bentar, cahaya kan gelombang elektromagnetik ya. Jadi tuh dia, misal ini yang gelombang magnetnya, nanti kan dia berosilasi gitu. Terus ntar ada yang listriknya gitu ya. Kalau magnetnya ke sini, listriknya kemana? Tuh, gue bilang gini ya. Misal ini yang listrik deh, ya udah. Ini yang listrik, ini magnet ya. Oke.
Oh, jelek sekali. Maaf. Nah, ini kan yang listriknya misal berosilasi ke atas dan bawah ya. Oke, tapi pada di dunia nyata, dia itu seringkali nggak cuma gini doang gitu. Ada juga ntar medan listrik yang osilasinya, kalau ini kan vertikal nih, ada juga yang horizontal gitu. Nah, ya kalau ini ya, ini kita di sini aja, ini yang ada yang vertikal nih, tapi ntar ada juga yang horizontal gitu. Terus dia numpuk gitu. Jadi di satu tempat gitu ya ada yang horizontal, ada yang osilasinya secara vertikal, terus ada yang miring gitu. Miring ke sana, miring ke sini. Terus ya di ini sampai dipenuhin lah sampai kayak wow, kayak wow, kayak gitu deh. Nah, tapi ini semua bisa kita istilahnya diproyeksiin gitu. Jadi cuma gini nih, semua ini nih yang ke miring ke atas ke bawah diproyeksiin ke dua sumbu aja gitu. Jadi yang misal ada yang miring, dia itu diproyeksiin jadi ada yang ke sini sama ke yang ininya gitu. Semuanya digituin tuh. Jadi sehingga yang beribet-beribet ini, yang belibet-belibet ini disederhanain cuma jadi ada yang osilasinya ke atas sama ke bawah gitu. Jadi kayak kita cuma ambil resultannya doang gitu. Nah, atau ya bisa juga sih jadi misal atau gini ya. Atau misal jadi cuma ke sana sama ke yang tegak lurusnya gitu. Tuh. Jadi cuma dua komponen yang saling tegak lurus lah. Nah, kalau kita lewatin polarisator, misal polarisator yang vertikal, yang semua yang horizontalnya tuh nggak bakal lewat gitu. Jadi yang ininya tuh nggak bakal lewat. Yang lewat cuma yang vertikal doang gitu. Nah, kan tadinya ada yang horizontal, ada yang elektromagnetik yang secara horizontal, ada yang secara vertikal nih. Nah, karena yang horizontalnya udah hilang, jadi cuma ada yang vertikal. Nah, berarti karena awalnya ada dua, ya polarisator tuh kayak filter. Betul. Nah, karena tadinya ada yang dua nih, horizon sama vertikal, tapi kita cuma ambil satu. Nah, hasilnya itu cuma setengah gitu. Gitu sih kalau yang gue tahu ya. Besarnya tuh yang apa? Akhirnya intensitas yang terlewatkan tuh cuma setengahnya doang. Nah, bedanya lagi kalau misal kita lewatin nih ke polarisator yang gini, terus ini ada theta. Ini kan udah cuma lurus ke atas nih. Gimana caranya bisa dia lewat ke sini? Kan ini tuh berarti dia harus diproyeksiin dulu dong, ya kan? Ada yang jadi sejajar dengan filter polarisatornya, jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang tegak lurus dengan filternya gitu. Nah, yang tegak lurus dengan filternya kan nggak bakal lewat ya, yang ini nih, ini. Dan yang lewat tuh cuma yang sejajar nih, yang miringnya sama. Karena ini theta, gitu. Misalkan ini gitu ya. Karena yang lewat itu cuma yang segini, berarti kan besar apa elektromagnetik yang lewat tuh misal aksen itu kan sama dengan ini ya. Aksennya sama dengan cos theta nih. Oke. Nah, ini makanya
intensitas yang terlewatkan, kan intensitas itu sebanding dengan E kuadrat nih, ya kan? Nah, karena yang awalnya itu E jadi E cos theta, berarti intensitas yang lewat dari I jadi I aksennya itu sama dengan I cos kuadrat theta gitu. Karena dia sebanding dengan E kuadrat gitu. Gitu sih. Gimana? Gimana? Apa menambah pusing? Lumayan paham? Oke. Kuadratnya kenapa? Kuadratnya, jadi jawabannya apa? Ini tuh tadi kita emang agak keluar-keluar ya. Tapi tadi tuh, ini tuh yang A ya. Kita tuh baru yang A loh. Ini baru yang A. Tadi tuh kita agak bahas yang lain. Tadi bentar. Kenapa kuadrat ya? Ini yang A pokoknya jawabannya ini nih. Sorry, agak melenceng dari agenda. Kalau yang kuadrat soalnya ini nih. Misal, gimana ya? Kan itu sama dengan, misal, setengah setengah M kuadrat per mu 0 C ya kalau nggak salah. Nah, kalau kalau I aksen itu kan berarti aksen kuadrat ini setengah per mu 0 C. Nah, kalau aksennya itu cos theta, berarti kan jadi apa? Setengah cos ini kuadrat cos kuadrat theta per mu 0 C. Nah, ini kan sama dengan I awal, ya kan, dikali cos kuadrat theta. Oke, itu intinya gitu. Karena dia sebandingnya dengan E kuadrat, terus E kuadratnya ada cos theta-nya gitu. Oke, terus kita lanjut ya. Nah, B itu ini nih. Tentukan agar intensitasnya maksimum. Intensitas kan udah dapet ya. I3 itu intensitas yang keluar tuh sama dengan /8 I0 dikali sin kuadrat 2 theta ya. Oke, nah biar dapat I maksimum, berarti I maksimum terhadap theta tertentu, berarti kita harus nurunin DI per D theta gitu. Nanti ini sama dengan 0 gitu, dapat sama dengan 0, terus ya kita otak-atik dapat tetanya berapa gitu. Nah, udah ini kita turunin terhadap theta gimana? Sama dengan 1/8 I0, ini turunin sin kuadrat 2 theta terhadap theta. Turunin terhadap sin 2 theta dulu, jadi 2 sin 2 theta, oke. Terus sin 2 theta turunin terhadap 2 theta, berarti jadi cos 2 theta, oke. Terus 2 theta terhadap theta, kali 2, oke. Ini udah ya, dengan 0. Berarti, hmm, 2 sin 2 theta, 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 2
ini nih kan jadi ini ya. Ini jadi 1/4 I0 kali berapa? Sin 4 theta. Ya kan? Oke. Nah, ya. Sin 4 theta. Benar kan ya? Bla 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 ya. Sama dengan 0. Berarti sin 4 theta sama dengan 0. Oke. Nah, theta berapa aja yang memenuhi? Berapa coba? 0. Terus 45. Terus berapa? 90 derajat ya. Terus misal tadi kan gini ya. Tadi kan ini tata gitu. Ya kita ambillah sampai 180 gitu ya. 90 terus ini berapa? 135 terus 180 derajat gitu ya. Nah, ini kan beda-beda. Ya kita coba masukin ke yang ini nih. Yang ke yang atas. Dapatnya itu maksimum apa minimum gitu. Ya, coba kita masukin kalau 0 berapa? Berarti sin 0 ya, sebenarnya 0. Kalau 45 berapa? 45 derajat berapa? 45 dikali 2 itu kok gue bilang 90 ya. 90 berarti sin 90 kuadrat berarti 1. Oke, maaf kenapa disamakan dengan 0. Oke. Itu kalau kamu ingat dulu pas kalkulus maksimum dan minimum buat fungsi satu peubah. Oke. Ingat Pak, yang turunan kan misal ada ini ya, ada fungsi ya, fungsinya naik turun terus naik naik terus turun terus bla 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 gitu. Nah, kalau maksimum itu kan pasti dia ini nih, kalau maksimum atau minimum pasti dia kemiringannya sama dengan 0 gitu. Kalau kemiringan itu kan ya turunan ya, berarti turunannya harus sama dengan 0. Nah, tapi nanti ini nih kita dari sekian banyak kita bakal dapat ada yang maksimum, ada yang minimum. Jadi kita cobain gitu. Ya, nah, ingat gak yang apa aplikasi turunan lah buat nyari maksimum. Kalau maksimum pasti ini kemiringannya 0. Kalau minimum kemiringannya juga 0. Jadi turunin fungsinya terus dibikin sama dengan 0 gitu. Ntar dapet deh titik-titik di mana fungsinya maksimum sama minimum. Terus baru gitu sih. Itu berlaku buat semuanya sih. Kalau ada ntar ditanya minimum atau maksimum ya, semuanya gitu. Diturunin sama dengan 0. Oke, tadi masukin ya. Sama dengan 1/8 I0. Terus I3 yang berapa? 90. Berarti kan sin 180 0 gitu. Terus misal I3 yang
135 derajat gitu ya, sama dengan berapa? 1/8 ya 0 gitu. Terus yang 180 ya sama aja 0. Ini 190 0 juga. Berarti yang maksimum antara tetanya 45 atau enggak tetanya ini berapa? 135 derajat gitu. Punten, tadi kenapa kemungkinannya 0,45? Ini tuh mungkin gimana ya? Ini ngebayangin aja kan sin, mungkin kalau dulu ya cara ngitung ya pernah diajarkan. Kalau kita dulu tuh diajarnya gimana ya? Yang enak tuh kita bisa bilang kan pokoknya sin ini aja deh. Sin X itu kan sama dengan 0 kalau dia itu X-nya ya gini ya. Sama dengan 0 atau pi atau jangan pi deh. Oh, paham. Oh, oke. Oke, kalau udah itu. Oke. Di kita selanjutkan aja deh. Pi, terus 2pi, terus 3pi gitu kan. Terus ya udah deh berarti kan pi-nya, berarti X itu kan 4 theta. Ya udah ini dibuat nyari theta, ya dibagi 4 semuanya. Jadi 0 pi per 4, terus pi per 2, terus 3 pi per berapa? 3 pi per 4 dan seterusnya gitu. Oke. Ini baru yang B ya? Kayaknya ada yang C. Oke. Oh, yang C cuma gitu aja ya. Oke. Ya udah sih, itu kan dibilangnya gimana kalau theta itu berubah. Berarti kan theta itu kan ada misal dari sudut awal ditambah omega t. Tapi karena di T sama dengan 0, tetanya itu 0, berarti kan theta 0, kan gini ya, 0 sama dengan theta 0 plus tadi omega kali 0, berarti kan itu theta 0-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat theta sama dengan omega t aja. Ya udah ini kita tinggal masukin sih ke yang ini nih, yang paling tinggi. Dapatnya ID yang terakhir I3 sama dengan 1/8 I0 dikali sin kuadrat 2 theta, tetanya omega t. Gitu. Oke. Oh, gimana? Sepertinya waktunya sudah habis. Emang nyiapin soalnya dibanyakin sih, tapi ternyata waktunya sudah habis. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, mumpung. Review interferensi. Ya, filenya dibagi sih. Wow, interferensi gimana ya? Ya nih, grup. Oke. Kayaknya nggak sempat ya. Mungkin padahal ada yang nunggu. Ya udah, fokusin yang bisa dulu ya, guys. Oke, dikembalikan ke. Ntar kalau mungkin, ntar kalau mau nanya kan masih ada di grup, nggak sih? Ya, interferensi ada recording Adrian. Kalau mau nanya kan masih bisa di grup.
Itu kayak semua orang ada di situ. Oke. Oke, kita akhiri aja ya tutor yang hari ini. BTW nanti tutor yang sesi 2 diundur jadi jam 19.30 sampai jam 9 ya. Nanti aku kabarin di grup. Semangat semuanya, dadah.